kasih Anda masih di Topik Petang. Pemirsa, kembali diaktifkannya PP nomor 10 tahun 1983 tentang perkawinan bagi pegawai negeri sipil menuai pro dan kontra masyarakat. Sebagian warga menolak campur tangan negara terhadap hal privat, sementara sebagian lainnya berdalih larangan poligami merupakan upaya untuk melindungi kaum perempuan. Nah, saat ini hadir bersama saya pasangan poligami, Ibu Gina Puspita dan Bapak Abdurrahman Effendi. Assalamualaikum Pak. Dan Bu. Ibu, kalau boleh tahu, apa sih motivasi Ibu berpoligami dan mengizinkan Bapak berpoligami? Ya, Bismillah. Seperti mana Allah mengajar kita dari sejak bayi dilahirkan, kemudian Allah katakan Allahu Akbar, diazankan dalam ajaran Islam. Jadi sebenarnya manusia lahir ke dunia ini adalah untuk membesarkan Allah, menjadikan Allah segalanya. Dan saya rasa poligami itu adalah salah satu cara untuk dapat mempermudah seseorang membesarkan Allah dan menjadikan Allah segalanya. Sejak kapan Ibu mengizinkan, bahkan katanya Ibu ikut meminangkan istri-istri kedua, ketiga, dan keempat bagi Pak Abdurrahman ini? Iya. Sejak kapan itu, Bu? Dia menikah yang pertama tahun 96. Istri kedua? Iya, jadi 5 tahun setelah perkawinan dengan saya. Apakah kesepakatan untuk Bapak berpoligami ini ada sebelum atau sesudah Bapak dan Ibu menikah? Sebelum. Jadi sudah disepakati demikian? Ya. Karena kami mempunyai visi dan misi yang sama lah tentang cita-cita pernikahan kan, untuk membesarkan Allah dan memperjuangkan Tuhan dalam segala sudut kehidupan. Poligami ini bukan soal menjalankan syariat aja, tapi ini masalah nafsu. Bagaimana tanggapan Bapak kalau ada orang berpendapat seperti itu, Pak? Saya pikir memang manusia ini ada unsur roh, ada nafsu, ada akal, ada fisik. Tetapi dalam poligami sebenarnya kalau kita pahami apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW, dia satu proses untuk mendidik manusia. Untuk mendidik manusia benar-benar menjadikan Allah adalah segalanya. Hidup matinya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dalam poligami banyak proses untuk sabar, proses untuk mengutamakan Allah, proses untuk bertoleransi, untuk bertindak adil. Jadi Bapak merasa bahwa selama ini sudah adil untuk berbagi kepada 4 istri yang ada di rumah ini? Yang adil tentu dia tidak merasa adil. Dan perlu kita paham, keadilan ini bukan keadilan konsep sama rasa sama rata. Keadilan ini adalah yaitu meletakkan sesuatu benda atau seorang istri atau siapapun dia pada tempatnya sesuai dengan syariat yang dihendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukankah Pak dalam ayat Al-Quran juga dinyatakan bahwa untuk berpoligami itu ada syarat, seperti pada zaman Nabi ada perang dan sebagainya. Untuk itu turunlah ayat yang menyatakan bahwa mereka boleh berpoligami. Tapi dalam keadaan kita seperti ini yang sudah modern dan sebagainya, apakah masih perlu poligami? Inilah saya mau uraikan itu, bahwa sebenarnya dalam poligami banyak proses didikan untuk seorang pemimpin, untuk seorang suami, supaya dia betul-betul baik istri, supaya dia betul mengutamakan Allah, sabar, redho. Kemudian bagi suami pula dia bagian bertindak adil terhadap istri-istri dia. Kalau dia tidak dapat bertindak adil terhadap istri-istri dia, bagaimana jaminan dia dapat bertindak adil terhadap masyarakat? Apa pendapat Bapak soal rencana pemerintah untuk memperluas PP nomor 10 tahun 83 yang nantinya akan melarang poligami? Saya pikir masalah bangsa Indonesia sekarang bukan masalah poligami. Ekonomi kita bermasalah, teknologi bermasalah, pendidikan bermasalah, kemasyarakatan bermasalah. Masalahnya bukan karena bahkan keluarga monogami yang bermasalah lebih banyak daripada keluarga poligami yang bermasalah. Coba dibuat statistik, saya yakin keluarga monogami bermasalah lebih banyak lagi. Jadi masalahnya sekarang ini karena kita sudah melupakan Allah dalam kehidupan kita. Padahal kita sudah janji hidup matiku ibadahku untuk Allah. Tetapi kita berekonomi, berteknologi, pendidikan kita sudah lupakan Allah. Jadi jangankan poligami, hal-hal lain pun bermasalah. Tapi ada yang mengatakan bahwa konsep poligami ini patriarkis. Dan makanya banyak negara yang mengembangkan konsep monogami. Bagaimana kalau? Begitulah ketika kita sudah tidak memahami lagi apa maksud Allah di sini. Sangat tidak benar apa yang dimaksudkan itu, karena begitu indahnya poligami ini sampai Rasulullah sendiri mengamalkan, para sahabat mengamalkan, bahkan disebut dalam kitab Da'bus Sholihin, tradisi orang soleh. Tapi karena kita sudah terlalu jauh daripada ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka kita menganggap satu hal itu aneh. Baik, Ibu, kalau ada yang menyatakan bahwa monogami itu adalah untuk melindungi hak-hak perempuan, perasaan perempuan, apakah Ibu setuju dengan itu dan perlukah? Saya mungkin mau bicara yang lebih global dari itu. Maksud saya sebenarnya dalam kehidupan ini jangan kita menilai suatu masalah itu dari akal, semata-mata akal. Kita manusia ini diciptakan Tuhan. Jadi artinya kita perlu merujuk atau bertanyakan kepada Tuhan tentang segala sesuatu, termasuk masalah monogami, poligami, kan. Jadi artinya itu pendapat kita.
yang melindungi perasaan, tapi sebenarnya perasaan perempuan kalau dia memang dididik kepada Tuhan, dia akan sangat sensitif. Jadi tidak ada masalah untuk hidup bersama dengan 3 istri lainnya? Tidak, bahkan saya merasakan mendapat banyak kekuatan di situ. Ibu, mengenai PP nomor 10 tahun 83 tadi yang rencananya akan diperluas, kalau berlaku surut, apakah Ibu siap menerima konsekuensinya bahwa poligami sudah tidak diizinkan lagi di negara ini? Kalau menurut saya, yang saya himbau diri saya dan semuanya, pertama sebelum memperlakukan itu, bertanyalah apa aturan Tuhan yang sebetulnya baik untuk kita. Dan kalau saya harap pemimpin di sini pun akan mendapat pimpinan dari Tuhan. Bila kita menyelesaikan satu masalah dengan cara akal, tidak akan kemana. Sedangkan banyak lagi masalah lain, masalah negara ini yang kita perlu selesaikan. Dan kuncinya semua perlu kembali kepada Allah. Allah lah menjadi referensi bagi kita. Tapi masalahnya kan ini akan ada sanksi juga bagi yang berpoligami, begitu Bu? Oh itu insya Allah. Nanti Allah akan bagi jalan keluar. Baik, terima kasih Ibu Gina dan Bapak Abdurrahman atas kesediaannya berada di Antv sore ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena saat lagi kami masih punya informasi menarik lainnya untuk Anda, jadi tetap di Topik Petang.